Selamat bergabung dalam ibadah GKI House Online. Tidak ada kasih seperti kasih Tuhan kita. Kasih-Nya sungguh luar biasa besar sehingga Dia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal untuk menebus dosa kita dengan mati di kayu salib. Kalau ingat-ingat akan kasih Bapa, pastilah itu menggetarkan hati kita, membuat kita semakin terpesona akan Tuhan kita. Dan karena itu, ayo kita puji sembah Tuhan dengan pujian ini. Kasih-Mu mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
Biar kami jadi anak-anak-Mu yang bisa melihat kasih-Mu Tuhan, melampaui segala situasi kami, melampaui segala pergumulan kami, melampaui segala masalah-masalah yang kami hadapi. Karena kasih-Mu sungguh-sungguh melampaui segala sesuatunya ya Tuhan. Dan dengan kami mengingat-ingat kasih-Mu, mengingat-ingat akan perbuatan-perbuatan yang Kau telah lakukan dalam hidup kami, itu menguatkan hati kami, itu menguatkan iman kami, itu sungguh membuat hati kami semakin terpesona akan Kau, semakin kagum akan Kau, sehingga kami ingin memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau lagi. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Biar Tuhan, bangkitlah hati yang berkobar-kobar memuji-muji Tuhan, hati yang percaya akan Tuhan, hati yang berharap-harap kepada Tuhan, hati yang mengagumi Tuhan lebih dan lebih lagi. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah permasalahannya, atau bahkan sakitnya Tuhan, Kau datang sebagai Tuhan yang menolong, sebagai Tuhan yang menguatkan, sebagai gembala yang baik, yang mengeluarkan kami dari segala kelemahan kami dan membawa kami kepada kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk ditaburi firman Tuhan, firman yang pasti menguatkan kami dan menolong kami di waktu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Berkati pemberitaan firman-Mu ke dalam hidup kami. Benih Tuhan, benih firman Tuhan biar tumbuh di dalam kami dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami katakan amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan kembali merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan yang masih di dalam visi tahun ini, yaitu menjawab pertanyaan Tuhan. Di mana Tuhan itu bertanya banyak, mengeluarkan banyak pertanyaan di dalam Alkitab ini, dan kita perlu merenungkan kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, apa yang harus kita jawab. Tentu saja kita berdoa supaya kita punya hati yang baru, supaya kita bisa menjawabnya dengan baik ya. Hari ini kita akan ambil di dalam Markus 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya mau membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Ada sebuah pertanyaan yang Tuhan lemparkan di saat itu. Pertanyaan adalah seperti ini: manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengerti bahwa hari Sabat adalah di mana hari istirahat. Artinya hari di mana Tuhan Yesus selesai menciptakan dan dia beristirahat pada hari Sabat, yaitu melihat memandang bahwa segala sesuatu yang diciptakan semuanya baik. Nah, di dalam hukum Taurat ada tertulis bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hukum Taurat yang keempat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, itu salah mengartikan tentang hari Sabat. Mereka fokus kepada hari dan bukan kepada kata Sabatnya. Hari, mereka tertuju kepada hari. Hari Sabat tidak boleh bekerja. Hari Sabat harus istirahat. Hari Sabat harus
harus tidak boleh melakukan aktivitas yang dalam tanda petik pekerjaan, karena itu adalah hari istirahat. Mereka menekankan terus kepada harinya, dan dibuatlah peraturan-peraturan yang luar biasa rumitnya, luar biasa jelimetnya tentang hari Sabat ini. Bahkan tidak boleh sampai pencet lift. Nah, bayangkan, orang kalau mau naik ke level 5 tidak boleh pencet lift. Pilihannya cuma 2. Naik tangga sampai ke lantai 5, atau membiarkan lift berhenti di setiap level. Jadi tidak ada aktivitas pencet lift. Tidak boleh nyapu, tidak boleh cuci piring, tidak boleh ngepel, tidak boleh. Banyak sekali peraturan yang dibuat hanya untuk hukum yang keempat ini loh. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sekali lagi, orang Farisi, ahli Taurat, itu bikin law banyak banget dan fokusnya kepada hari. Kalau hari Sabatnya adalah hari Sabtu, berarti di hari Sabtu itu tidak boleh ada pekerjaan, tidak boleh ada aktivitas yang dalam tanda petik adalah pekerjaan. Nah, sekarang masalahnya adalah begini. Kalau pencet lift saja tidak boleh, bagaimana dengan hal-hal yang lain? Pencet keyboard misalnya, atau pencet apa misalnya gitu ya kan. Mau pergi ke rumah orang tidak boleh pencet bel, ya kan. Begitu banyaknya peraturan yang dibuat dan salah persepsi, salah menafsirkan akan kata ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat ini bersekongkol nih, sudah lihat nih, wah jangan-jangan Tuhan Yesus akan menyembuhkan di hari Sabat. Kena nih, ini kena nih pasti nih. Tuhan Yesus sebentar lagi nih pasti akan menyembuhkan orang di hari Sabat. Lihat nih, begitu kena, udah berarti Tuhan Yesus melanggar akan perintah keempat, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus memang mengerti akan hati orang Farisi dan ahli Taurat. Makanya dikatakan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Kalau ada pilihan berbuat baik atau berbuat jahat, yang boleh yang mana? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Yang boleh yang mana? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Yang boleh yang mana? Atau dibiarkan saja karena hari ini adalah hari istirahat? Orang Farisi diam saja. Tapi Tuhan Yesus ngerti karena kedegilan hati mereka. Tuhan Yesus sampai dikatakan ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Kenapa? Karena nggak ngerti-ngerti firman Tuhan yang harusnya mengantarkan kita kepada kebaikan demi kebaikan, justru dibuat menjadi satu hal yang rumit, jelimet, dan tidak pada porsinya, tidak pada tempatnya. Sekali lagi, fokuskan kepada Sabat, jangan fokuskan kepada harinya. Bukankah itu yang jadi pertentangan? Hari Sabat kan harusnya hari Sabtu. Mengapa kita beribadah hari Minggu? Hari Minggu itu kan sekarang sudah jadi hari pertama, bukan hari ke-7 lagi. Terlalu banyak masalah-masalah yang timbul hanya karena hari. Padahal kita harus lebih fokus kepada Sabat. Sabat yang artinya istirahat. Kita beristirahat melihat kebaikan Tuhan. Kita melihat betapa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Jadi betapa pentingnya kita punya hati yang baru nih di dalam mempelajari akan hukum yang keempat itu, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jelas tidak berdosa karena Tuhan Yesus itu tidak pernah berbuat dosa selama hidupnya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jelas itu boleh. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengerjakan yang tidak boleh, dalam tanda petik dosa. Cuman pengertian orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka selalu beranggapan bahwa hari Sabat nih, kalau sampai dia sembuhkan,
berarti dia melanggar. Tuhan itu tidak pernah melanggar. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat? Nah, ingat, ketika kita mau melakukan hari Sabat, ingat kita selalu harus fokus kepada Sabatnya. Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, itu adalah salah satu law dari 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa, kepada bangsa Israel lewat Musa. Ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, nah sekarang kita mesti cek apa saja yang harus dicek sebelum kita mau melakukan sesuatu atau kita tidak melakukan sesuatu pada hari Sabat. Karena hari Sabat itu begitu kontroversial sekali. Bahkan seorang rabi pernah melarang menandatangani sebuah surat bahwa tidak boleh pakai sepatu Crocs pada hari Sabat. Kenapa? Karena sepatu Crocs itu dinilai terlalu nyaman, sedangkan Yom Kippur itu adalah penebusan orang-orang. Sehingga tidak pantas memakai sesuatu yang nyaman ketika di hari penebusan itu. Tidak boleh. Nah, bayangin betapa ribetnya manusia, betapa ribetnya sebuah hukum itu ketika disalahartikan. Dan ketika kita fokus kepada harinya dan bukan kepada Tuhan, itu jadi ribet. Nah, saudara, kita mau cek. Ada 2 hal yang kita bisa cek yang supaya hari Sabat ini menjadi satu hari Sabat yang baik. Ya. Oke, yang pertama adalah mari kita lihat sama-sama di dalam Matius yang ke-22. Matius 22 ayat yang ke-34 sampai yang ke-40. Kita semua pasti sudah pernah mendengar akan firman Tuhan ini. Hukum yang terutama. Nah, ini hukum lagi nih. Dan ini hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ingat, tadi hukum ingat dan kuduskanlah hari Sabat adalah hukum Taurat juga ya. Hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-40 ini yang perlu kita tegaskan. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah, di sini jadi ada bahan pembanding dan bahan untuk kita ngecek sebenarnya. Tadi dikatakan bahwa hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Ketika kita hendak mengerjakan hari Sabat, kita mesti ngecek nih. Apakah yang akan kita kerjakan itu? Pertama, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi kita. Dicek lagi, apakah kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri? Nah, kalau apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan hukum ini, artinya kita boleh melakukan pekerjaan itu. Kita boleh melakukan hal itu. Pencet lift. Boleh nggak? Kalau tidak bertentangan dengan mengasihi Tuhan Allah kita dan tidak bertentangan dengan mengasihi sesama manusia, boleh dilakukan. Menyembuhkan orang sakit tidak bertentangan dengan mengasihi Tuhan. Tidak bertentangan juga dengan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Boleh dilakukan. Karena seluruh hukum Taurat ini ada ayat yang ke-40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi seluruh hukum Taurat ini di dalamnya ada hukum ini. Nah, makanya kalau kita berkata bahwa kalau kita ngecek apa yang kita akan lakukan, apakah bertentangan dengan kedua hal ini, berarti sebenarnya kita boleh melakukannya.
Kalau tidak bertentangan, kita boleh melakukannya. Kalau bertentangan, jelas-jelas tidak boleh melakukannya. Sudah pasti akan bertentangan dengan hukum Taurat. Karena di sini dikatakan ayat 40 dikatakan bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Jadi kita cek apa yang mau kita lakukan di hari Sabat. Ya. Mencuri boleh nggak? Ya jelas tidak boleh. Kenapa? Karena tidak mengasihi sesama manusia. Ya toh? Apa saja kita bisa cek dengan dua hukum ini, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, yang kedua mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, saudara, ini kan jadi lebih gampang, tidak abstrak, tidak jelas apa saja tidak boleh, apa aja nggak boleh, harus begini dan harus begitu di hari tertentu. Hari Sabat itu bukan didesain untuk melarang kita ini dan itu, bukan. Hari Sabat didesain Tuhan untuk kita bisa ingat kepada Tuhan, supaya kita bisa ingat akan kebaikan Tuhan, ingat akan di mana Tuhan itu merindukan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, nah ada hal kedua yang kita bisa cross check ketika kita mau mengerjakan sesuatu di hari Sabat, sehubungan dengan ingat dan kuduskan hari Sabat tadi. Ya, yang kedua adalah mari kita sama-sama buka di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Nah, kita mau lihat ayat ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi gini, kalau yang mau kita lakukan itu tidak bertentangan dengan apa yang barusan kita baca di Galatia 5 ayat 22 dan 23 tadi, berarti boleh. Karena tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Garis bawahi kata tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kalau ada hukum yang berkata bahwa pakai sepatu ini boleh nggak? Kalau tidak bertentangan dengan kasih, tidak bertentangan dengan sukacita, tidak bertentangan dengan damai sejahtera, tidak bertentangan dengan kesabaran, tidak bertentangan dengan kemurahan dan son, boleh. Karena tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi semakin mudah nih kita melakukan aktivitas ketika di hari Sabat. Kita tinggal cek aja, bertentangan nggak dengan hukum yang terutama tadi, hukum di mana kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama kita. Yang kedua, bertentangankah kita yang kita lakukan itu dengan buah roh? Karena yang pertama, dari semuanya itu tergantung dua hukum tadi. Dari semua hukum Taurat dan kitab para nabi, tergantung dua hukum itu tadi. Ditambah lagi di dalam Galatia 5, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Sehingga kita bisa tahu apa yang kita boleh lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi saudara, menolong orang bolehkah di hari Sabat? Jelas boleh. Kalau hati kita baru, kita tahu bahwa hati aku mengasihi Tuhan. Aku juga mengasihi manusia. Kalau ada orang yang perlu aku tolong di hari Sabat, biarlah aku menolongnya. Karena aku tahu itu tidak bertentangan dengan Galatia. Karena Galatia berkata bahwa buah roh itu adalah salah satunya adalah kebaikan. Aku mau Tuhan berbuat baik di hari Sabat. Aku tahu Tuhan itu tidak bertentangan dengan hukum-Mu. Itu tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Itu tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan. Aku boleh melakukannya. Dan lakukanlah itu dengan segenap hati. Karena Tuhan Allah kita melihat apa yang kita lakukan. Jadi boleh gak kita pencet-pencet keyboard di gereja, di rumah latihan dulu gitu. Aku tahu Tuhan, aku pencet-pencet keyboard ini karena aku mau latihan Tuhan, supaya nanti aku bisa memberikan yang terbaik saat aku melayani Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan. Karena aku punya kasih. Di dalam Galatia ada tetapi buah roh ialah kasih,
Aku punya kasih Tuhan kepadamu Tuhan. Aku mau belajar Tuhan. Supaya aku mainnya baik Tuhan nanti di gereja. Boleh nggak? Boleh. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya toh? Saudara, biar kita semakin baru hati kita. Supaya kita tidak terjebak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terjebak di dalam law, tata cara, hukum, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, apa yang harus, apa yang tidak harus. Jangan, biar kita menikmati Tuhan. Justru di hari Sabat itu kesempatan kita menikmati Tuhan sepanjang hari. Karena kita tidak bekerja, karena kita punya aktivitas yang lain. Yaitu apa? Aktivitas di mana kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita. Aktivitas di mana kita bisa mengasihi sesama manusia. Aktivitas di mana kita bisa terus mempraktekkan buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kebajikan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang kita mau lakukan, saudara. Jadi betapa kita harus ngecek akan apa yang akan kita kerjakan. Jangan terjebak pada boleh atau tidak boleh, tapi selalu lihat apa yang harus kita cross check ketika kita mau melakukan sesuatu di hari Sabat. Dan itu nggak susah-susah kok ngeceknya. Karena begini, perbuatan kita yang untuk mengasihi Tuhan Allah kita, perbuatan kita yang untuk mengasihi sesama manusia, itu gampang. Gampang dinilainya, boleh atau tidak bolehnya gampang. Buah roh itu jelas banget. Kasih, sukacita. Boleh nggak bersukacita bersama dengan orang lain, bersama dengan teman-teman? Boleh. Boleh nggak memiliki damai sejahtera? Kalau pekerjaan yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan itu membawa damai sejahtera bagi kita, membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang ada. Kerjakanlah itu dengan segenap hati, karena itu membawa damai sejahtera. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Perkataan ini powerful banget. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi apapun yang kita kerjakan di hari Sabat, haruslah apa yang kita bisa kerjakan untuk memberikan buah-buah roh, menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita semua. Well, hopefully kita semua bisa belajar satu dua hal hari ini, yaitu hari Sabat, di mana kita tidak mau terjebak. Hati kita sudah baru, hati kita sudah dimurnikan Tuhan, hati kita bisa melihat mana yang harusnya kita pandang. Tuhan yang harus kita pandang, dan bukan harinya. Anyway, Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tidak ada yang bisa membatasi Dia. Kalau Dia mau menyembuhkan orang di hari Sabat, well, Dia pantas untuk itu. Karena tidak ada hukum yang bisa membatasi Tuhan Yesus. Dan kita semua, mari kita semua jadi orang yang bijaksana, berhikmat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tutup Alkitab saudara, biar kita semua bisa berdoa bersama-sama sekali lagi. Dan kita akan berdoa merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah penjelasan yang singkat, yang sederhana ini Tuhan boleh membawa kami Tuhan semakin mengerti Tuhan, bahwa kami harus memandang Kau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami harus punya hikmat Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam menginterpretasi Tuhan akan tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab. Biar kami semua bisa belajar Tuhan, memiliki hati yang baru, dan melakukan segala sesuatunya dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan juga bisa menghormati hari Sabat, menguduskan hari Sabat, sehingga kami juga tahu Tuhan bahwa kami bisa melakukan hal-hal yang baik Tuhan, hal-hal yang penuh dengan buah roh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin, amin.